Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Muzaki. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang program sederhana perpustakaan digital menggunakan Python dan Flux. Oke, yang pertama di sini ada kode Flux terlebih dahulu, dan menjalankannya pertama saya akan menjelaskan apa itu Flux. Flux adalah sebuah extension yang memungkinkan kita bisa menjalankan sebuah program Python menjadi website. Contoh kode sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, di baris pertama yaitu baris 1, ada from Flux import Flux, request render template, redirect URL form import. Yang selanjutnya ada from datetime import datetime. Nah, di sini adalah ketika ingin menggunakan sebuah ekstensi Flux, kita diwajibkan untuk menggunakan kode yang di baris 1 dan di baris kedua, yaitu from Flux dan sebagainya. Dan cara menjalankannya adalah menggunakan terminal pada command prompt, pada VS Code dengan contoh, dan contohnya seperti berikut di bawah ini. Di sini ketika sudah menjalankan sebuah program Python menggunakan Flux, maka akan muncul seperti itu. Di bawah itu ada sebuah running on HTTP. Itu adalah sebuah server di mana itu bisa menuju halaman website dari si Flux ini, yaitu ada slash 2 427.0.0.15000. Nah, kalau ingin menjalankannya hanya perlu mengklik CTR plus klik kiri di di alamat server tersebut di HTTP. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tampilan dari visual halaman utama untuk perpustakaan digital saya. Di sini terdapat bermacam-macam halaman. Yang pertama ada halaman utama, halaman peminjaman, halaman kembalikan buku, daftar peminjaman, buku dikembalikan, dan daftar buku. Dan juga di bawah sini ada footer tentang website saya, footer tentang informasi saya yang dibuat oleh Aslam di Universitas Syarif Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, prodi Ilmu Komputer, dengan NIM 23650 840 dan sosial media. Oke, selanjutnya di sini di halaman utama ya, daftar halaman. Nah, karena di halaman utama tidak ada yang perlu dijelaskan, karena cuman ini loh, gak ada apa-apa nih di halaman sini, cuma ada selamat datang doang. Maka saya akan menjelaskan daftar halaman pada website tersebut. Pada gambar di atas memiliki beberapa halaman lain seperti nama pinjaman, daftar peminjaman, daftar buku, dan lain-lain. Di setiap kode file halaman tersebut harus memiliki kode href agar semua halaman dapat terhubung satu sama lain. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil dari potongan saja dari file code apa saja ya. Jadi intinya di sebuah file itu tuh, di file agar bisa terhubung satu sama lain, maka di sini kita harus menambahkan kode href untuk supaya terhubung satu sama lain ke halaman selanjutnya. Di sini terlihat ada URL form tambah peminjaman, kembalikan peminjaman, belum dikembalikan, dan daftar buku. Seperti itu. Di sini ada daftar buku yang tersedia dengan judul yang pertama ada Python, algoritma, data, dan Flux untuk pemula. Itu adalah sebuah visual di mana di sini adalah halaman daftar buku. Di halaman daftar buku terdapat buku yang dapat dipinjam di sebuah perpustakaan digital dengan mudah. Dan daftar bukunya yaitu terdiri dari Python dasar yang ditulis oleh Guido van Rossum pada tahun 2020. Disclaimer, ini mungkin bukunya dibuat secara asal aja, entah tahunnya itu benar atau enggak dibikin, cuman saya coba buat
apa sih namanya, buat contoh aja, sebagai contoh, kalau misalkan bukunya benar ada berarti saya menganggap, kalau misalkan salah, kalau misalkan ada, jadi ya alhamdulillah. Jadi yang pertama itu ada Python dasar yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 2020. Yang kedua ada algoritma dan struktur data yang ditulis oleh Sernal Kanat pada tahun 2019. Dan terakhir adalah buku tentang Flux untuk pemula yang ditulis oleh Miguel Greenberg pada tahun 2021. Nah, di sini terdapat dua kode untuk daftar buku, yaitu Python dan HTML. Nah, jadi di sini gini, yang pertama kan app, yaitu app itu adalah sebuah file ya, file dari Python ya, file utama dari Python, program Python itu sendiri. Jadi di sini filenya yaitu Flux dengan nama, buku tersedia di sini. Bukunya ada judul, kita dibuat itu ya, apa namanya, ada judul Python dasar penulis, saya lupa lagi namanya apa ya. Nah, intinya begitu dah. Judulnya itu Python dasar penulis Guido van Rossum tahun 2020. Ada ya sebagai berikut lah seperti tadi. Dan di halaman HTML code-nya di sini tuh di gambarnya, yaitu kita untuk menyambungkannya di sini ada ini ya. Ya intinya yang bagian terpenting itu ada di T-body ya, di T-body itu ada persen for buku in buku underscore buku tersedia, sama seperti di Python tersebut, buku underscore tersedia. Ini saya lupa nih namanya apa ya, nama kodenya, aduh maaf kalau misalkan begitu ya, saya lupa soalnya. Mohon maaf ya Pak kalau misalkan saya lupa. Yang di bonus ya, yang intinya tuh yang terpenting di sini loh. Jadi di halaman HTML ini itu terhubung ke dalam file inti dari Python, program Python itu sendiri. Sini ada buku judul, buku penulis, dan buku tahun. Nah seperti itulah. Di sini ada judul, penulis, dan tahun, dan buku itu tersedia. Sebenarnya ada lagi sih kodenya, cuman saya lupa masukin aja. Soalnya nggak muat Pak di sini, mohon maaf. Oke, selanjutnya halaman tambah peminjaman. Di sini di halaman tambah peminjaman Anda dapat meminjam sebuah buku dari perpustakaan digital dengan mengisi form tersebut. Berikut adalah nama peminjam dan pilih buku, kemudian tanggal pengembalian. Nah, jika Anda sudah mengisi form tersebut dengan benar, maka Anda bisa meminjam buku dari perpustakaan digital tersebut. Ini adalah di samping kanan ini adalah sebuah potongan gambar inti dari peminjaman buku dari halaman tambah peminjaman. Sini terlihat ada nama peminjam, buku yang akan dipinjam, kemudian tanggal pengembaliannya. Ya, selanjutnya di sini seperti biasa ini adalah kode dari tambah peminjaman. Di sini sebenarnya agak panjang ya sini kodenya, karena di sini akan data tersebut akan terinput ke dalam daftar peminjam dan buku yang dikembalikan, jadi saling terhubung gitu loh. Di sini kan tambah peminjam tuh ya, terlihat tambah peminjam. Nah di sini juga ada tanggal apa namanya ya, pokoknya ini tuh saling terhubung gitu loh ke dalam buku tersedia lagi, saling terhubung ke dalam daftar buku daftar peminjam dan bunyi kembalikan. Mana ya, saya lupa sih, tapi ada sih ada pinjaman. Oh enggak, ini adalah struktur pemrogramannya saja ternyata. Ini selanjutnya, nah ini adalah HTML kodenya. Jadi di sini HTML-nya sedikit simpel nih sebenarnya. Nah tapi di sini tuh sedikit simpel dan sedikit ribet juga sebenarnya, karena di sini saya menghubungkan
apa sih namanya, menghubungkan halaman ini dengan kode program buku tersedia. Di sini tuh ada di database tuh, database judul buku for buku in buku tersedia underscore buku tersedia. Jadi ketika saya mengklik ini loh masih, nah ketika saya mengklik pilih buku, maka akan muncul list buku-buku yang tersedia seperti itu ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah ini adalah halaman dari peminjam buku yang masih aktif. Yang di atas ini adalah potongan inti dari halaman tersebut. Dan halaman daftar peminjam, jika Anda sudah meminjam sebuah buku pada halaman tambah peminjaman dan sudah mengisi formnya dengan nama Anda, di buku yang mau dipinjam dan tanggal pembelian, maka akan muncul sebuah data pada halaman daftar pinjam ini. Nah, data pada halaman ini akan terhapus apabila buku yang telah dipinjam sudah dikembalikan. Nah, jadi di sini misalkan sebagai contoh, si peminjam bernama Rizky dan judul buku yang dipinjam adalah Python. Tanggal peminjamannya misalkan tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 dan tanggal pengembaliannya yaitu tanggal 25 bulan Desember tahun 2024. Berarti dia hanya minjam 5 hari. Itu. Oke, di sini adalah kode Python dan HTML-nya. Ya, kode Python-nya hanya seperti ini sebenarnya sih. Hanya menampilkan tampil peminjaman. Terus saya memakai for if ya. For if dan return seperti itu. Ya, sebenarnya tuh ada lupa ini penyebutannya apa gitu. Sebenarnya mah. Cuman bukan lagi ya. Di sini intinya ini tuh saling terhubung nggak? Oh nggak maaf. Jadi di sini ya kan ini kode kelihatan di program Python itu yang di file intinya. Nah di file inti tersebut saya menghubungkan di sini ada return render template to peminjaman HTML. Jadi dua kode itu saling terhubung. Yang satu kode peminjaman khusus buat HTML-nya dan satu lagi itu untuk menampung semua kode dari HTML dari semua file HTML. Jadi seperti itu kira-kira. Dan ini adalah HTML code di mana di sini ada peminjaman yang masih aktif, nama peminjaman, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Nah begini aja sih saya. Sebenarnya saya saling terhubung sih, tetap aja sih ke program Python itu sendiri. Ini berikutnya adalah buku daftar buku yang belum dikembalikan. Halaman buku belum dikembalikan, sebenarnya halaman buku belum dikembalikan dengan halaman daftar peminjaman itu sama datanya. Jadi jika data yang berada di daftar peminjaman sudah tidak ada atau dihapus karena buku sudah dikembalikan, maka data pada halaman buku belum dikembalikan itu terhapus karena dua halaman itu saling terhubung gitu loh. Ya saling terhubung. Karena daftar peminjaman dan buku yang dikembalikan itu satu tabel loh. Kalau misalkan salah satunya terhapus, maka ikuti yang terhapus, mau baik itu daftar peminjaman ataupun buku yang dikembalikan. Oke, selanjutnya di sini ada seperti biasa kodenya, yaitu sama aja sih sebenarnya mah, sebuah kode program Python yang terhubung ke file HTML-nya seperti itu. Ya, seperti itu. Ini di sini ada HTML kodenya, buku yang dikembalikan, judul buku, peminjaman, ya seperti ini lah. Sebenarnya ada CSS lah sih, cuman terlalu panjang gitu loh. Jadi saya hanya menyampaikan programnya saja, bagaimana cara kerjanya seperti itu. Oh ya. Nah, di sini adalah form dari pengembalian buku. Halaman kembalikan buku. Pada halaman ini jika Anda ingin mengembalikan buku, maka Anda hanya perlu mengisi judul buku yang Anda pinjam. Otomatis halaman daftar buku dan buku yang dikembalikan akan kosong karena data pada halaman buku tidak diperbarui atau dihapus. Jadi gini, pada halaman kembalikan buku, maka Anda hanya perlu diminta untuk mengembalikan judul bukunya saja. Nah kan tadi si Rizky meminjam sebuah buku Python dasar,
maka di sini Anda hanya perlu memilih buku, judul buku yaitu Python dasar, maka dan secara otomatis data tersebut akan terhapus di halaman daftar penunjang dan buku dikembalikan. Ya, kode Pythonnya dua ya di sini. Di sini ya seperti biasa sih. Ini adalah kode inti dari program Python itu sendiri, dari file Python sendiri, dan terhubung ke dalam pembalikan HTML. Ya seperti itu. Saya memakai for if ya, memakai for dan if. Gimana tuh bilangnya? Agak bingung sih tetap. Intinya saling terhubung gitulah. Dan juga sebenarnya di HTML kode ini ya, di HTML code ini loh, ya cuman saya juga bingung dasarnya gimana ya, soalnya ujung-ujungnya itu di HTML kode ini tuh cuman kayak serangkaian kode posan gitu loh, dan intinya itu tuh ada di kode Python itu sendiri. Ya seperti itu ya pokoknya. Jadi pilih buku yang ada di sini, ada label for judul buku, pilih buku yang dikembalikan, input type ada teks, ID judul buku, name judul buku dan sebagainya lah. Ya yang persen-persen itu adalah bagaimana sebuah HTML code bisa terhubung ke file program inti Python pada digital percetakan digital seperti itu. Nah, ini adalah tampilan jika buku telah dikembalikan. Jadi ini adalah tampilan buku jika buku tersebut telah dikembalikan. Ada dua tampilan di sini, yaitu daftar peminjaman dan daftar buku yang dikembalikan. Jadi misalkan buku itu dikembalikan, maka dua halaman ini otomatis bukunya datanya akan terhapus seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah cara menggunakan Flux dan juga cara menjalankan perpustakaan digital. Sebelumnya mohon maaf karena kameranya tiba-tiba mati, error gitu, error ya, jadinya off cam aja. Di sini tinggal klik aja terminal di sini. Oh ya, sebelum itu kalau misalkan ini menggunakan Flux itu diwajibkan memakai ini, kode ini, from Flux, import Flux, request, render, template dan lain sebagainya agar programnya berjalan. Sini karena saya nyambungnya di Python, maka akan klik Python di terminalnya, di directory Python. Di sini saya menggunakan command prompt cmd. Mana nih? Nah, belum apa. Nah, cara menjalankannya lebih mudah, di sini tinggal klik Python dan sesuai filenya. Saya kan di sini nama filenya adalah app.python. Klik app.python, enter. Nah, maka sini akan programnya akan berjalan. Dan untuk menuju website, Anda hanya perlu mengklik ini. Ada bacanya follow link untuk CTRL plus klik. Tinggal klik aja CTRL dan klik. Nah, ini akan muncul sini. Maafin. Nah ya, coba. Oh ini maaf. Baru kepencet kliknya, sorry, maaf. Oh ternyata nge-lag. Jadi bukan nggak kepencet, ternyata yang sinyalnya nge-lag kali. Nah ini adalah semakin banyak ya. Ini adalah halaman dari Flux yang program Python yang menggunakan Flux yang bisa menjadi website. Di sini adalah halaman utama. Terus di sini ada footer. Footer di sini digunakan untuk informasi dari pembuat website.
Kemudian di sini daftar buku di sini tinggal ada daftar buku yang ditulis, daftar buku yang tersedia dan penulis dan tahun diterbitkan. Misalkan ingin menambah pinjaman, maka tinggal klik peminjaman dan juga tulis di sini nama peminjam, misalkan nama peminjamnya Rizky, kemudian pilih bukunya adalah proyek dasar, kemudian di sini hari ini tanggal 21 tanggal peminjaman. Kalau misalkan pengen minjem 2 hari sekiranya, maka di sini ada tanggal 24, diklik aja dan klik tambah pinjaman. Jadi ini jika sudah melakukan peminjaman, maka di halaman daftar peminjaman dan juga buku pengembalian datanya akan tersimpan di sini. Tuh. Kalau misalkan ingin menambah buku lagi, bisa diklik saja di sini Rizky atau Flux untuk pemula, dan waktunya juga sama, atau mungkin beda sehari dah. Nah, di sini akan muncul bukunya yang berbeda, ada 2, yang satu perhatian dasar, satu lagi Flux. Di sini juga sama. Jika pengen dikembalikan bukunya, tinggal klik aja di sini sesuai judul buku yang pertama ada icon, tinggal klik kembalikan. Maka di sini bukunya akan tinggal 1 karena data dari si peminjamnya akan terhapus 1. Kalau ingin dikembalikan sekali lagi, maka tinggal klik saja seperti tadi, untuk pemula. Nah, maka di sini daftar dari peminjam yang belum dikembalikan akan kosong karena semua bukunya sudah dikembalikan semua. Nah, kira-kira seperti itu.